Bapak Ibu, ini adalah hal yang saya dapatkan dari tanggal 4 sampai tanggal 8. Apa itu asesmen kompetensi minimum? Sebenarnya ini adalah salah satu bagian dari asesmen nasional, begitu ya. Asesmen nasional yang di dalamnya ada 3, yaitu asesmen kompetensi minimum, kemudian ada survei karakter, dan ada satu lagi yang namanya survei lingkungan belajar. Yang kita akan diskusikan kali ini adalah asesmen kompetensi minimum. Dan sekali lagi ini yang saya dapatkan dan ini akan saya bagikan. Ada 2 hal yang akan kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah frequently questions answers. Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang coba saya rangkum. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nanti filenya akan saya kirimkan ke Pak Cio secara lengkap. Kemudian yang kedua, AKM dan implikasinya dalam pembelajaran yang barangkali nanti kita akan banyak berkutat-katit di sini, kita akan banyak berdiskusi di sini karena ini sesuai dengan apa yang diharapkan pertemuan kita hari ini oleh Pak Cio kemarin menyurati saya bahwa yang diharapkan kita semua mampu minimal membuat soal AKM seperti apa. Baik. Yang pertama adalah yang akan kita bahas adalah apa yang dimaksud dengan AKM. Kemudian tujuan dari AKM itu apa? Dan yang ketiga, apa sih perbedaan UN dengan AKM? Dan yang keempat, komponen AKM. Nah, di komponen AKM ini kita akan banyak sekali berdiskusi karena sudah langsung mengarah ke teknis pembuatan soal. Baik, apa sih AKM itu? AKM adalah penilaian kompetensi dasar. Kompetensi mendasar yang diperlukan seluruh peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif dalam masyarakat. Jadi kompetensi mendasar anak-anak kita ini supaya mampu mengembangkan kapasitas diri, terlebih untuk menghadapi permasalahan-permasalahan atau menghadapi segala sesuatu yang ia hadapi selama hidupnya. Apa saja kompetensi yang mendasar yang harus dimiliki oleh seseorang? Ada 2. Yang pertama adalah literasi membaca. Literasi membaca ini kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis. Jadi literasi membaca ini adalah yang dipahami dan dievaluasi serta direfleksikan adalah teks tertulis. Baik, yang kedua literasi numerasi. Ini kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks. Jadi numerasi itu kemampuan berpikir Bapak Ibu untuk menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi kompetensi mendasar inilah yang diharapkan dapat terukur dengan baik sehingga kualitas pembelajaran di setiap sekolah dapat terukur juga dengan baik dan akan mencapai tujuan yang akan diharapkan. Apa tujuan AKM itu sebenarnya? Tujuan AKM itu adalah menghasilkan informasi yang memicu perbaikan. Ini saya garis bawahi, perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Jadi sebenarnya untuk sekarang ini yang dibutuhkan adalah perbaikan kualitas belajar mengajar yang ujungnya nantinya hasil belajar murid kita ini semakin baik. Berikut, apa sih UN dengan AKM itu bedanya apa? Ada beberapa yang saya coba ringkas. Yang pertama dari segi jenjang, UN itu SMP, SMA, dan SMK. Sementara yang AKM ini mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian dari levelnya, kalau di UN tingkat akhir, kelas 6, kelas 9, kelas 12. Kalau di AKM itu mulai dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tujuan pemerintah jelas supaya ada waktu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Kemudian model soal, kalau untuk UN itu pilihan ganda dan isian singkat untuk SMA dan SMK. Untuk AKM sendiri ada berbagai jenis, pilihan ganda kompleks. Maksudnya pilihan ganda kompleks ini jawabannya bisa lebih dari satu. Tidak hanya satu jawaban. Kemudian ada menjodohkan, ada isian singkat, ada juga uraian. Nah, model soal seperti inilah yang nanti akan kita coba buatkan untuk
sebagai latihan sehingga nanti di kegiatan kita sehari-hari dalam pembelajaran kita mampu membuat soal alat uji untuk anak-anak didik kita. Kemudian yang selanjutnya periode tesnya. Kalau UN 4 hari, kalau AKM hanya 2 hari. Moda pelaksanaan kalau UN itu semi online, maksudnya kalau kita harus sinkronisasi dulu, download soal dulu, baru offline ke anak-anak. Kalau AKM ini full online. Metode penilaiannya kalau UN itu CBT, computer based test, kalau ini computerized multi-state adaptive test. Jadi dia disesuaikan dengan level atau tingkat kompetensi dari siswanya. Peserta tes untuk UN seluruh siswa di tingkat akhir, kalau AKM sampel siswa kelas 5, kelas 8, kelas 11, SD itu maksimal 30 siswa, SMP itu maksimal 45 siswa. Jadi tidak semua siswa yang akan menerima AKM ini. Dan sekedar informasi, barusan saya dapat berita Kemendikbud akan menunda sampai September baru dilaksanakan AKM. Ada di detik.com barusan. Kemudian selanjutnya untuk waktu, kalau hari pertama itu SD itu literasi 75 menit, numerasi 75 menit, 75 menit di hari kedua, survei karakter 20 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Kalau di SMP dan SMA, tes literasi 90, survei karakter 30 menit, tes numerasi 90 menit, dan survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, ini kita akan berkutat-atik di sini dan mungkin kita akan banyak berdiskusi di sini. Komponen-komponen AKM. Komponen AKM itu ada 3, ada dari konten atau isi, kemudian ada proses kognitif atau proses berpikir, kemudian ada konteks. Kalau literasi membaca, kontennya hanya teks, informasi, dan fiksi. Jadi mungkin Bapak Ibu guru bahasa Indonesia sudah lebih paham tentang teks, informasi, dan teks fiksi. Kalau literasi numerasi, ada aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Jadi ini yang akan ada di konten komponen AKM literasi numerasi. Guru matematika sudah hampir pasti tahu tentang hal ini. Kemudian proses kognitif yang diharapkan untuk literasi membaca ada 3, menemukan, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Untuk numerasi, yang dibutuhkan adalah proses kognitif yang diharapkan ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Jadi kalau kita bandingkan dengan taksonomi, belum begitu, atau proses berpikir, C1, C2, dan C3. Untuk konteks, literasi membaca dan literasi numerasi memiliki konteks yang sama, yaitu konteks personal, sosial budaya, saintifik. Sama, seperti literasi numerasi dan literasi membaca. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan saya. Sebenarnya saya juga agak grogi barusan karena senior-senior banyak di sini, Pak Wawan dan yang lain-lainnya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dapatkan begitu, tidak kurang dan tidak lebih. Kemudian terima kasih karena memang sekarang ini berbagi itu bukan kewajiban lagi Bapak Ibu, suster, tapi sekarang adalah kebutuhan. Berbagi itu sekarang kebutuhan. Harus butuh berbagi supaya lebih maju. Terima kasih Pak Cio, terima kasih suster dan teman-teman. Mohon maaf di tengah perjalanan ada kesalahan atau kekeliruan dalam perbuatan dan perkataan. Mohon dimaafkan, kesempurnaan milik Tuhan, kelemahan ada di saya. Terima kasih.